Sahabat Rema yang terkasih, hari ini 17 September 2021, renungan akan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3 dengan tema apa yang menggerakkan kita. Sahabat Rema yang terkasih, di Paroki Mara 1 ada sebuah kebiasaan spontan yang bagi saya menarik. Mungkin juga terjadi di paroki-paroki yang lain. Tiap kali ada gotong royong di aula untuk persiapan menjelang hari H, acara pernikahan, keluarga yang bersangkutan selalu ingat dengan kami. Bukan diajak untuk gotong royong mencari kayu api, atau mencari daun pisang, atau potong babi, tetapi mereka selalu mengingat kami untuk diajak makan di aula. Alasan apa yang menggerakkan mereka? Karena mereka mencintai pastornya. Saya yakin di paroki-paroki lain, setiap umat, semua umat pasti mencintai imamnya. Sahabat Rema yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mengetahui adanya penambahan jumlah pengikut Tuhan Yesus. Yang awalnya hanya 12 rasul, sekarang semakin bertambah orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka adalah perempuan yang sebagian namanya disebutkan, yakni Maria Magdalena, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, lalu ada Susana, dan wanita lain yang tidak disebutkan namanya. Injil Lukas hari ini tidak hanya memberikan informasi terkait penambahan jumlah para pengikut Tuhan Yesus, melainkan juga tentang alasan apa yang mendorong para perempuan tersebut mau mengikuti Tuhan Yesus. Lalu alasan apa yang menggerakkan para perempuan tersebut? Dalam ayat 2 dituliskan secara jelas bahwa para perempuan tersebut sebelumnya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Pengalaman kesembuhan itu bagi mereka adalah pengalaman yang berharga, pengalaman yang besar, pengalaman yang penting dalam hidup mereka. Begitu berharganya pengalaman tersebut sampai-sampai para perempuan yang disembuhkan itu bukan saja mendaftarkan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, melainkan juga rela hati melayani Tuhan Yesus dan para rasul. Disebutkan dalam ayat 3 bahwa para perempuan itu melayani rombongan dengan kekayaan mereka, harta milik mereka sendiri. Para perempuan tersebut ikhlas, tidak setengah-setengah mempersembahkan harta milik mereka untuk melayani Tuhan Yesus dan para rasul. Menjadi jelas bahwa pengalaman kesembuhan tersebut membawa dampak yang luar biasa, menciptakan sebuah gerakan kepada para perempuan itu untuk mau menjadi pengikut Tuhan Yesus dan sekaligus mau mempersembahkan harta milik mereka sendiri. Sudah menjadi murid Tuhan Yesus saja sudah jempol, apalagi ditambah ikhlas hati mempersembahkan harta milik untuk melayani Tuhan Yesus dan para rasul. Wah, jempol 2 pokoknya. Sahabat Rema yang terkasih, pesan apa yang bisa kita dapatkan dari Injil hari ini? Pertanyaan apa yang menggerakkan kita dapat menjadi refleksi kita bersama setiap hari.
karena jawaban yang dihasilkan bisa memberi daya dorong atau pengaruh yang besar untuk tindakan kita berikutnya. Misalnya, saya bertanya kepada para orang tua, bapak dan ibu, apa yang menggerakkan Anda untuk mau bekerja, membanting tulang, berlelah-lelah bahkan sampai bersakit-sakit? Jawabannya, atau saya bertanya kepada para pasutri, apa yang menggerakkan para suami untuk setia kepada istrinya? Atau sebaliknya, apa yang menggerakkan para istri untuk setia kepada suaminya? Jawabannya, atau pertanyaan yang lain, apa yang menggerakkan kita, para umat gereja Katolik ini, untuk rajin ikut misa minggu, atau aktif di paroki, aktif di gereja, aktif di lingkungan? Jawabannya, wah, sulitkah menjawabnya? Atau saya ubah pertanyaannya, apa yang menggerakkan Anda untuk berbuat yang jahat kepada orang lain? Nah, ini baru mudah. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Amit-amit. Alangkah baiknya kita sulit menemukan jawaban apa yang menggerakkanku untuk berbuat jahat, daripada sulit menemukan jawaban apa yang menggerakkanku untuk berbuat baik kepada sesamaku. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.